Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman YouTube channelnya Tough Trader. Baik lagi di analisa saham pilihan harian. Untuk besok ya hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 ya nggak kerasa udah apa namanya di penghujung bulan ya. Dan mungkin apa namanya mudah-mudahan teman-teman bisa menutup bulan ini dengan cuan atau dengan unrealized gain yang cukup memuaskan ya. Dan kalau yang masih nyangkut-nyangkut mudah-mudahan bisa cepat keluar ataupun yang mudah-mudahan bisa berbalik cuan gitu ya. Oke, sebelum dimulai silahkan teman-teman untuk subscribe, like, dan komen dulu. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan video-video menarik dari Tough Trader lainnya gitu ya. Dan teman-teman juga bisa join di channel-channelnya Tough Trader ya, linknya di describe semua. Mudah-mudahan bulan depan saya udah bisa ngasih konten-konten yang menarik di semua platform yang sudah saya sediakan ya. Dan juga kalau teman-teman ingin belajar di trader mandiri, tentunya teman-teman bisa join ya join dulu di Telegram free-nya Tough Trader di Telegram, dan teman-teman bisa japri saya langsung untuk kalau misalkan teman-teman tertarik untuk dimentorin gitu ya, dan juga ingin bisa jago atau ya analisa secara mandiri gitu ya, dan cuan dengan mandiri ya, dan apa ya namanya, bisa percaya diri ambil posisi gitu ya, terus juga bisa apa namanya ya jadi apa namanya, portofolionya mudah-mudahan bisa bertumbuh gitu ya, dengan teman-teman sedikit lebih dekat dan melangkah lebih dekat lagi untuk menjadi trader sesungguhnya gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, kita langsung aja. Nah, kita bahas ISG dulu ya. Seperti biasa awal-awal di ISG. Jadi hari ini ISG-nya juga sebetulnya plus ya, plus 0,016%, walaupun candlenya merah karena openingnya dia loncat dan ditutup closingnya di bawah openingnya. Jadi candlenya merah. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, balik lagi ada gap di sini ya. Cuman ya seperti yang saya pernah bilang mungkin ya di video-video sebelumnya, ya kemungkinan penguatan ISG ya. Kita lihat nanti, sorry. Ya, mungkin bisa aja nanti di sini ya. Coba break di area 7.300-nya, tapi entah kapan ya. Tapi kalau secara technical analisis dari polanya, ini namanya flag pattern gitu ya. Atau koreksi saya kalau saya salah ya. Tapi yang jelas seperti ini. Mungkin setelah tutup gap, nanti dia kasih dulu koreksi dulu, mungkin ya nanti lanjut up lagi seperti itu ya. Tapi kemungkinan besar karena sell on May and go away-nya udah kelar ya, atau ya eh, apa namanya, eventnya gitu ya. Nah sekarang kan udah akan masuk bulan Juni, mudah-mudahan lebih optimis lagi pasar dan juga ya ini bisa jadi momentum ya, sekali lagi kalau the worst thing gitu ya, kalau misalkan market itu turun ya, itu adalah kesempatan sebetulnya untuk kita ya ambil saham-saham yang ya tentunya ya lagi murah ya. Tapi kalau ya teman-teman yang scalping ya tentunya selalu jadi mungkin ada yang wait and see atau nyari saham-saham yang volatilitasnya tinggi gitu ya untuk dicopetin. Tapi kalau seperti saya misalkan ya, saya kan lebih ke swing gitu ya, swing trading. Ya tentunya bulan Mei ini ya lumayan gitu ya. Lumayan udah ambil beberapa saham yang memang sudah saya proyeksikan mungkin bulan depan akan eh, apa namanya ya, mudah-mudahan bisa kasih cuan gitu ya. Dan kalau teman-teman yang jadi member saya pasti tahu saya ambil apa di bulan ini, dan saya juga share ya gitu ya di Stockbit. Kalau teman-teman main di Stockbit kemarin, alhamdulillah gitu ya, saya juga dapat bagger di saham LTLS ya. Jadi itu ada postingannya gitu ya. Walaupun saya kasih tebak-tebakan di Stockbit gitu ya. Jadi saham apa yang saya tutup tuh si sahamnya gitu ya. Tapi yang jelas itu sahamnya LTLS ya. Teman-teman bisa cek chartnya juga. Itu saya ambil di area kalau nggak salah ya. Ini nggak apa-apa lah ya. Ini saya ambil di area sini waktu masih zaman sideways ya. Kalau nggak salah gitu ya.
Jadi saya nggak sell on May and go away itu. Saya masih hold di bulan Mei kemarin, malah bulan Mei ini masih terus ya, lumayan gitu ya. Dan ini udah all time high ya dari apa namanya chartnya gitu ya. Jadi walaupun ini koreksi ya nggak masalah. Ya seperti itu. Jadi ini juga masih saya hold ya, dan apa namanya ya, kita lihat kapan bisa mungkin saya keluarnya, mungkin ya saya belum ada tanda-tanda pembalikan arahnya. Jadi sementara masih saya hold ya. Ya jadi itu ya teman-teman, dan selalu saya bilang tidak ada yang apa namanya, tidak mungkin kalau kita belajar. Tentunya juga ini dari buah hasil pembelajaran gitu ya, dan cari mentor tentunya supaya kita bisa lebih jago lagi ya mengasah skill kita dalam hal analisa ya. Kecuali teman-teman lebih ke fundamental ya, baca laporan keuangan dan sebagainya, silahkan. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu saling ejek mengejek gitu ya. Jadi silahkan fokus di kotaknya masing-masing, saling support aja gitu ya. Dan seperti itu. Oke, lanjut. Itu untuk ISG-nya dan sedikit intermezzo ya. Jadi hari ini juga ada yang request ya. Terima kasih buat yang request. Nah, yang di request ini sahamnya cuma satu. Jadi silakan buat teman-teman yang mau request, boleh komen di video ini. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya punya saham nyangkut, lagi ngincer saham, suatu gitu ya, boleh. Bisa bisa di video nanti kita akan bisa komen di video ini, nanti akan kita bantu analisa. Ya, yang di request adalah Sido ya. Sidonya kali ini lagi di resist ya Sidonya ya. Jadi kalau misalkan kita tarik, dan dia lagi di area resistannya di sini. Ya, jadi pas lagi di area resistannya, kemungkinan akan koreksi dulu ya. Cuman koreksinya mungkin ya, pantulannya mungkin pantulan terdekatnya ya di area sini teman-teman ya. Nah, mungkin di sini untuk mantulnya gitu ya. Jadi kalau punya sih, kalau menurut saya selama di atas 935 ya, kalau teman-teman punyanya di area bawah sini, bisa pasang trailing stop gitu ya, atau bisa keluar kalau misalkan eh, apa namanya, dia jebol bawah di area 935-nya gitu ya. Jadi di 935-nya. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, boleh coba mungkin di area masuk ya, di area 965 955-nya. Ini masih di area yang cukup ideal menurut saya juga, selama teman-teman kalau pasang SL di area 935 di bawahnya ya. Jadi itu masih ideal, potensi profitnya masih oke, kemungkinan di sini ya, di area 1020 ya, 1030-nya, atau sorry 1020 1050. Area taking profitnya di situ ya. Seperti itu teman-teman ya, namanya banyak coretannya. Itu untuk Sidonya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Oke, lanjut kita ke analisa saham pilihan. Sekali lagi analisa saham pilihan yang saya share bukan ajakan jual beli, tapi ajakan untuk teman-teman analisa kembali gitu ya. Kalau misalnya saya sebutkan angka dan sebagainya, silahkan teman-teman cross check juga apakah menurut teman-teman ideal atau tidak gitu ya. Jadikan apa namanya, konten saya ini adalah sebagai ajang pembelajaran buat teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman juga mengincar saham yang sama, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman profit tentunya ya. Yang pertama ada TKIM. TKIM-nya ini juga udah pernah saya bahas ya di Telegroup. Nah, ini saya bahas waktu masih di sini ya, lumayan lah ya. Ini apa namanya? Udah naik hari ini aja di 6%. Nah, ini kebetulan dia udah jebol area resistnya nih kalau menurut saya ya. Nah, tinggal penentuannya adalah besok kalau misalkan dikasih throwback dulu ya. Ya, kalau misal saya gambarin, mungkin ya, mungkin ini ya. Mungkin bisa jadi gini, set. Nah, naik gitu ya. Atau langsung jebol ke atas juga mungkin ya. Tapi kemungkinan sih kalau dilihat dari volumenya gitu ya, dari volume ini ada kemungkinan memang untuk dijederin gitu ya. Mudah-mudahan keluar dari apa namanya, downtrendnya ini gitu ya. Ini udah ada channel downtrendnya seperti ini ya, satu channel, channel, channel. Nah, ini kemungkinan bisa jadi untuk break. Nah, kalau teman-teman masuk bisa area masuknya, kalau saya di area 6825 6775, pasang SL-nya low risk nih di bawah 6700 bisa buang kalau mau fast rate ya.
Nah ini tapi ideal juga SL-nya menurut saya sih. Ini kalau teman-temannya apa namanya, kalau TKIM-nya jebol di 6.700-nya ya kemungkinan dia akan coba ke bawah lagi nih ke area 6.300-nya untuk retest lagi gitu ya. Jadi ini cukup risk rewardnya menarik menurut saya ya. Silahkan dianalisa kembali. Lanjut ada DGIK. DGIK-nya ya ini cakep sih kalau menurut saya. Kemarin juga saya share, tapi ternyata gagal ya dia apa namanya jebol dari supportnya dulu. Ya di sini saya udah bikin juga. Tapi terakhir ini ya dia bikin candle, formasi candle yang menarik. Kalau teman-teman cek gitu ya. Nah ini ya, ya jadi bikin morning doji star. Jadi ini bisa jadi salah satu tanda-tanda pembalikan arah ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk masih bisa ya, silakan boleh. Ya 125, 123 lah, oke. Di situ pasang SL-nya boleh kalau jebol di bawah 121-nya, saran saya bisa keluar dulu. Ini mungkin di fast rating dulu juga oke. Kemungkinan untuk area taking profitnya kalau lancar ya, kalau lancar mungkin area sini teman-teman ya, dari 143 sampai 149 ya, sekitar itu ya kemungkinan. Tapi mau fast rate 2-4% juga oke ya. Lanjut ada ESIP. ESIP-nya masih sideways, tapi kalau misalkan secara minor ya, kalau saya sih ceknya gini, walaupun dia apa namanya eh, keluar dari downtrendnya, walaupun nggak nanjak ya, mungkin hmm, mungkin mungkin kemana ya? Mungkin sini nih teman-teman ya. Kalau mau masuk bisa di area 107, 106. Pasang SL-nya boleh di bawah 104 atau di bawah 102 ya. Nah, targetnya 2-4% atau potensinya mungkin ke 116 ya, 113. Lanjut ada SMSM. SMSM juga sama mirip ya kayak tadi DGIK ya. Dia bikin morning doji star. Jadi kalau mau masuk ya, dia lagi pas di area supportnya mungkin ya di sini ya. Kalau mau fast rate ini bisa jadi menarik ya. Kalau mau masuk bisa di area 1430, 1420. Pasang SL-nya untuk terdekat di bawah 1410 boleh. Atau 1400 lah mungkin ya. Ya sekitar sini 1400. Kalau jebol saran saya sih mungkin bisa keluar dulu gitu ya. Lanjut ada buka. Bukanya banyak coretan juga ya. Nah ini buka ya. Nah sebetulnya ini buka ini dia kemarin coba break dari downtrendnya. Ini juga pernah saya share di grup super saya ya atau grup berbayar. Nah, jadi kemungkinan ada tutup gap dulu nih di sini nih, minimal ya. Kalau dia break di sini besok ya, break di area 314-nya, ya ini secara time frame minornya dia double bottom. Ya double bottom kemungkinan ya mungkin ya bisa jadi untuk memang tutup gap di 356-nya. Lumayan mungkin ya sekitar 10-15% cuannya. Jadi silakan diatur risk reward-nya. Kalau mau masuk bisa juga di area 302 300. Pasang SL-nya kalau saya di bawah 286, tapi mungkin ya itu agak dalam ya, sekitar 5%. Jadi position sizing-nya silakan eh, apa namanya disesuaikan ya teman-teman ya. Oke, lanjut ada Harum. Harumnya menarik ya. Ini spinning top gitu ya namanya ya. Mungkin itulah ya. Nah ini kalau mau masuk teman-teman bisa ya. Silakan di area 1450 1400. Kalau fast rate saya pasang SL-nya di bawah 1125 ya. Untuk targetnya mungkin ya sini nih. Untuk lebih jauh ya di 12625 atau fast rate di 2-4%. Lanjut ada INTP. Karena trading view saya yang gratisan aja ya. Jadi banyak iklannya. Ini kalau mau ya juga dia lagi bikin channel. Mungkin gini ya.
enggak channel ya. Ya seperti inilah ya. Jadi kalau mau masuk teman-teman bisa. Kalau saya sih ini dia karena tutup gap ya hari ini. Ada gap bawah, mungkin memang ditutup dulu. Kalau mau masuk menarik boleh ya. Silakan di area 110.225 10 10.225 10.200 boleh di situ. Pasang SL-nya di bawah 10.125 aja. Gitu ya. Terus kalau mau swing mungkin belum ya. Kalau saya sih mungkin karena dia mau target profitnya dekat ya di 10.525 sampai sini mungkin ya 10.625 dulu. Oke, itu ya. Lanjut ada INDF. INDF-nya tuh udah menarik sebetulnya INDF-nya. Kemarin habis retest ya. Pullback ya, naik. Nah, ini kalau mau masuk teman-teman masih bisa. Silahkan 6.450, 6.400. Pasang SL-nya kalau saya ya di sini. Di bawah 6.275. Kalau misalkan dia jebol bawah ya buang. Tapi bisa ambil momentum untuk fast rate di 2-4%. Nah, ini menarik sih ini. Pola ini ya. Yang tahu ini pola apa ya boleh komen di video ya. Nah itu ya, jadi sekalian belajar. Nah ini kemungkinan targetnya di area sini 6.625, 6.675 terdekat, lanjutannya 6.800. Lanjut ada MITI. MITI-nya sempat naik tinggi ya, ternyata turun lagi. Cuman sih ini ada oke. Kalau mau masuk bisa ya di area 188 188 186 oke lah ya. Pasang SL-nya boleh di bawah 182. Jadi low risk teman-teman kalau mau masuk boleh ya. Targetnya 2-4% dulu aja ya. Ini masih aman sih kalau saya lihat ya. Volumenya juga dia turun dengan volume yang kecil. Mungkin masih akan coba di-upin lagi gitu ya. Untuk MITI-nya. Lanjut ada WOWS. WOWS juga sama ya. Agak hati-hati nih teman-teman kalau mau copet-copet sih ini bisa ya. Asal jadinya cepat ya bisa di 5554. Saran saya kalau misalkan dia jebol di 53-nya ya. Ya boleh keluar dulu ya. Targetnya ya 2-4% atau tutup gap di area 69-nya ya. 69 70. Lanjut ada trend. Trendnya juga ini menarik ya. Boleh coba masuk kalau mau masuk di area 530, 520 boleh. Pasang SL-nya boleh di bawah sini ya 500 oke lah. Di bawah 500 boleh. Targetnya 2-4% atau tutup gap dulu nih teman-teman ya. Masih mungkin ke area 600-nya sampai 590-nya. Ya, lanjut ada BC. Pelan-pelan tapi naik ya. Coba mungkin kita cek dulu. Oh iya, dia habis tutup gap di sini teman-teman. Menarik ya. Tapi ini kayaknya udah terlalu tinggi, mungkin buat fast rate aja ya. Kalau fast rate mungkin targetnya kalau kita lihat dari historical apa namanya? Chartnya mungkin sampai 2040 masih menarik. Kalau mau masuk juga masih oke. Bisa coba pakai ini ya. Kita coba. Nah, SL-nya boleh di 1845 ya. Targetnya ya ini ke 2040 ya sampai mungkin area Fibonacci-nya yang terdekat di 2150. Cuman memang harus dipantau ya teman-teman. Ambil momentum karena dia katanya mau bagi dividen ya. Gitu ya. Lanjut ada Bian. Bian juga boleh lah kalau masuk ini lot-lot kecil ya karena market cap-nya kecil. Boleh masuk di 52.900, 50 ya 52.900 ya pasang SL-nya boleh di bawah 51.775 fast rate 2-4%. Menarik juga ini dia udah all time high ya. Mungkin bisa let profit run atau teman-teman jagain di time frame kecilnya dengan menggunakan moving average ya. Oke.
Lanjut ada WH. WH juga menarik ya. Kalau mau masuk bisa teman-teman di area 170 167 agak lebar tiknya, pasang SL-nya di sini aja di bawah 162. Risknya cukup ya, cukup lah ya. Potensinya ke 180 sampai 186 dulu. Lanjut ada MTDL. MTDL-nya ya udah deket resist ya, tapi kalau mau masuk sih kalau teman-teman agresif boleh masuk di 730 ya. 720 pasang SL-nya kalau saya di bawah 700 sorry di bawah ya di bawah 695 sorry ya di situ. Targetnya 2,4% dulu ya. Tapi kalau misalnya dia break di 760-nya menarik potensi up ya, terdekatnya ke area 800. Lanjut ada ASRI. ASRI-nya juga ya pelan-pelan, ini pernah saya share juga kalau nggak salah ya. Ini kalau teman-teman masuk boleh aja di area 166 164-nya pasang SL-nya. Untuk fast rate sih di sini 162 ya, atau boleh lebih bawah di 159. Targetnya 2,4% atau ke area 173-nya. Kalau beneran break 173-nya ya, mungkin dia lanjut ke area sini nih ya, 186 189. Lanjut ada Yield-nya juga ya masih sideways. Ini kalau kita cek gitu ya, dia rectangle polanya. Walaupun secara mayor dia udah keluar dari downtrendnya gitu ya, tapi mungkin masih akumulasi. Kalau saya lihat, kalau teman-teman mau coba masuk boleh aja. 146 144 pasang SL-nya selama di atas 140 masih bisa hold ya. Targetnya 2-4% atau buat di swing juga sebenarnya ini cukup ideal ya, cukup ideal ini kalau mau masuk ya. Tinggal mungkin target terdekatnya di sini 162 165. Terakhir ada LSIP. LSIP-nya kemarin saya share juga, ternyata nggak jadi cup and handle ya, tapi dia masih di area-area sini gitu ya. Dan kalau mau masuk masih bisa teman-teman mau coba di area 1415 1405-nya boleh pasang SL-nya. Kalau saya selama di atas 1380 saya hold, tapi kalau di bawah mungkin saya buang dulu ya. Untuk taking profitnya ke 1535 ada kemungkinan bisa aja break ya. Ya bisa aja ya, bisa break bisa enggak gitu ya. Tapi kalau saya lihat sih dari apa namanya, dari trend line-nya gitu ya, kita coba tarik dari sini ya, apakah naik. Oh ya di sini juga kita cek lagi kan gini ya. Ya pasang SL-nya sih yang menurut saya idealnya di sini 1380. Selama 1380 mungkin masih akan coba up lagi ya. Jadi bisa diambil momentumnya untuk fast rate 2-4% gitu ya. Ini dia support kuat, resisten kuatnya memang di area 1530. Tapi kalau 1530-nya jebol, enteng naiknya kemungkinan up ya. Tuh ini dia memang area kuat di 1530-nya. Kalau break ini potensi ya lanjut ya, mungkin bisa ke area 2000 gitu ya. Itu untuk LSIP-nya. Mungkin ini bisa jadi bahan juga buat teman-teman yang suka swing gitu ya. Bisa dicoba dianalisa ulang. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Dan semangat terus untuk belajar. Semoga tujuan investasi tercapai. Jangan lupa teman-teman bisa join di channel-channel Tough Trader di link yang sudah saya buat di describe gitu ya. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.